Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan ini adalah Baki Gaiden Hanano Chiharu, di mana fokus ceritanya adalah Shiba Chiharu, bocah selengean ketua geng motor oprekan. Pada malam hari, beliau jalan sendiri dengan tatapan matanya yang tajam dan ngeri. Mukanya tua, padahal umurnya masih remaja, persis Hanayama. Tangan di kantong, mulut nyebat. Gaya jalannya beda sendiri, persis aki-aki. Rambutnya klimis ketinggalan zaman, alisnya naik bor apan. Matanya mirip perempuan, ditambah lagi bibirnya merah, kagak pantas pisan. Dan seolah dia mengisyaratkan kalau gua jangan dilawan. Dengan ciri khas ikat kepala mengingatkan kita pada Sun yang udah kena revamp. Kepada Dr. Pen, foto dia diunjukin dan Tokugawa langsung nanyain, kalau menurut ente gimana ngap? Foto itu langsung ditegesin dan kagak pakai lama Dr. Pen langsung teringat dengan zaman purba. Dr. Pen ambil data dan langsung diunjukin kepada Tokugawa. Dr. Pen berkata kalau dia seperti manusia dari zaman purba yang hampir berevolusi jadi manusia di era kita. Lah buset, Shiba dikata monyet, atau lebih tepatnya dia bagaikan manusia dari zaman Primal Hunter. Dr. Pen bahkan percaya kalau semangat Pithecanthropus ada pada dirinya, terutama soal nyali, karena bahkan dalam lelah ataupun tidur semangatnya akan terus menyala dan tak akan pernah mengendur. Meskipun Dr. Pen juga mengatakan kalau nyali dan kecerdasan bukan pasangan yang sepadan, tapi Shiba adalah pengecualian. Atau dengan kata lain, Shiba adalah seorang jenius dalam urusan nyali. Di tengah jalan, Shiba di stopin dan tuh orang juga langsung berkata kalau jalan lo perak. Bahkan juga si Shiba sampai dihina lemah lau, tapi Shiba kagak gentar sama sekali. Bahkan tiba-tiba si bule senggol dong langsung merasa kalau di dalam diri Shiba ada kodam naga kepala 3. Tuh orang langsung dibuat ngeri dan Shiba langsung jalan lagi. Karena bagi seorang Shiba, langit gak perlu menjelaskan kalau dia itu tinggi. Di sebuah tempat tampak orang belah tengah dengan raut wajah kegalauan. Secara katanya, meskipun dia berkata yang sebenarnya, tetap aja kagak bakal ada orang yang percaya. Lalu kemudian secara tiba-tiba datang si Shiba dan melihat si Shiba, tuh orang seakan gak percaya. Ketua geng motor legendaris dari skuad bunuh diri bahkan melihat Shiba yang B aja, dia seolah terpesona. Wow, real kah? Gayanya, rokoknya, bahkan juga ikat kepala. Seorang Shiba dengan gaya kunonya, meskipun wajah tanpa ekspresi, tapi tuh orang langsung rasa ngeri. Kemudian Shiba langsung bertanya, jadi antum yang mau ngomong sama aneh? Iya Ji, jadi gini Ji, gua ini penulis. Gua kesana kemari mencari tentang urban story, dan kagak sengaja gua mendengar tentang Anda, sang legenda Shiba Chiharu. Secara katanya tentang Shiba perlu diceritakan kepada dunia. Si Shiba langsung dibuat heran. Antum serius gak nih? Beneran Ji, secara ente bukan ketua geng motor biasa. Ente berkali-kali terlibat gelut dan di jalanan tanpa ilmu tektok banyak kemenangan telah ente dapatkan. Dan rumornya ente ikut juga dalam pertandingan bawah tanah rahasia. Ente melawan juara tinju kelas berat dan bahkan ente menang. Tapi Shiba langsung teriak, kagak. Tuh orang langsung dibuat heran. Lah bocah ngapa ya? Coca-Cola langsung dia tenggak. Lah preman minum Coca-Cola. Kemudian dengan sok iye Shiba berkata, berlian adalah benda terkeras di dunia, tapi itu tetaplah sebuah batu. Ambil sebuah palu, kemudian langsung ente bogem sambil meragain es batu dia kunyah, crot. Dan Shiba berkata, apa yang orang bilang jangan dipercaya. Tuh orang langsung dibuat kecewa. Apa ternyata legenda Shiba cuma fake belaka. Tapi kemudian tiba-tiba beberapa orang ngehe datang ke sana. Shiba dipelototin dan romannya si Shiba mau disayurin. Bangku gua nih tong, baju Shiba dia tarik, tapi
Tapi seketika bijinya langsung digede. Crot, tuh orang langsung dibuat moncrot. Tapi kemudian garpu langsung dia ambil. Gaya elit senjata sulit. Shiba langsung dia serang. Tapi si Shiba otaknya kagak ada. Dengan kepala tuh garpu langsung dia timpa. Tuh orang dibuat moncrot, nancap dikit kagak masalah. Kawannya kagak terima, tapi seketika langsung ditimpa. Bagaimana nih ketua? Ketuanya pelongo baik. Lalu Shiba melompat seketika dan langsung menendang dengan gaya. Crot, garpunya masih nancap. Woi, cabutin woi. Bahkan dengan baik hati sama Shiba, kerugiannya juga dia ganti. Tuh orang langsung dibuat bangga. Ternyata Shiba sang legenda bener-bener nyata. Dan sambil nyebat, Shiba pun langsung pergi. Tapi romannya, tuh orang sedikit menyesali. Ngapa kagak gua rekamnya tadi? Kemudian cerita berganti. Pukulan keras di belakang kepala. Siapa juga yang kena, pasti moncrot. Begitulah menurut dia. Dan sebut aja nama dia Metabet. Dan dia menamakan tekniknya dengan nama Sucker Punch di channel Samurai Attack. Dan ternyata dia adalah seorang YouTuber yang telah punya 1 juta subscriber. Dan isi channelnya kurang ajar. Secara dari belakang orang gak berdosa langsung dia takol dengan kencang. Bahkan katanya di episode selanjutnya targetnya ada seorang geng motor legenda Supra Bapak. Dan siapakah dia? Rahasia dong. Lagu lo so asik. Terima kasih udah menonton. Dan jangan lupa di subscribe. Tapi kameramen dibuat ngeri juga. Secara targetnya adalah Shiba. Set, serius lo? Lah ngapa? Subscriber kita emang naik, tapi pendapatan kita terus blesek. Dan kalau kagak pansos kita bisa end. Tapi dia adalah Shiba, ketua geng motor yang kata orang-orang dia punya wafat. Tuh orang bodoh amatan, kagak ngaruh. Gua takol dari belakang, moncrot tuh orang. Dia kembali berkata, bahkan dulu ada orang luar biasa yang namanya Yuichiro Hanma. Dia bertarung dengan Ricky Gozan, kena tabok tiba-tiba, dia jatuh juga. Temannya langsung berkata, kalau rumornya itu settingan alias pengaturan. Metabet kagak terima, ala bacot. Lo lihat aja, si Shiba bakal gue bikin moncrot. Lo percaya aja sama gua, yang penting cuan bos. Dan waktunya telah tiba. Saat Shiba berjalan sendiri, beliau pun ikuti. Lah geng motor jalan kaki, kameramen dibuat ngeri, tapi Metabet kagak peduli. Kamera rolling. Rupanya dia telah menganalisa saat Shiba lagi nyerobot udut, Shiba bakal kehilangan konsentrasi. Dan saat itulah dia bakal gua beri. Diam-diam Shiba dia buntuti. Lalu kagak pakai bilang, dari belakang si Shiba langsung dia terjang. Tapi tiba-tiba dia merasakan sebuah sensasi. Karena seketika dia langsung dibuat ngeri. Kodam Shiba bereaksi, tapi nanggung udah mau keluar, langsung aja dia crot. Shiba kena telak di kepala, tapi dia kagak jatuh juga. Tuh orang semakin dibuat ngeri. Roman-romannya kodamnya keluar lagi. Shiba kagak terima. Dengan seketika muka tuh orang langsung dia timpa. Crot. Tuh orang ambruk seketika dan langsung ngejoprak nggak berdaya. Sama Shiba dia ditegesin, main rumput lo ye. Tuh orang yang ketakutan langsung mewek. Lalu tiba-tiba Shiba berkata, korek bro, ini bang, tuh orang mewek lantaran ngeri. Tapi untung aja Shiba baik hati, karena tuh orang kagak dia beri. Secara tampang Shiba boleh preman, tapi hati selalu memaafkan. Dan kemudian Shiba pun langsung pergi gitu aja, meninggalkan dia yang bau amis lantaran celananya penuh pipis. Dan kameramen yang selalu selamat tampak bahagia dan langsung berkata, gua dapat nih gambarnya. Dan bagaimanakah kelanjutan cerita si Shiba, seorang geng motor dengan skin lawak? Ya kita bikin asik aja di video gue selanjutnya.